warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya pada mata kuliah Cloud Computing yang mana ini saya diminta untuk menjelaskan tentang Cloud Computing. Yang pertama, apa itu Software as a Service atau SaaS? Software as a Service atau SaaS adalah model pengiriman perangkat lunak di mana perangkat lunak disediakan secara online oleh penyedia layanan. Dalam model ini, pengguna dapat mengakses aplikasi melalui internet tanpa harus menginstal atau memelihara perangkat lunak secara lokal di perangkat mereka. Sebagai gantinya, pengguna membayar biaya langganan untuk menggunakan aplikasi tersebut, biasanya berdasarkan pada model langganan bulanan atau tahunan. Salah satu contoh SaaS itu yaitu seperti Gmail, Canva, uh, Gmail, dan juga seperti YouTube Premium. Dan kemudian dilanjutkan pada yaitu utility computing, yang mana utility computing ini adalah model komputasi di mana sumber daya komputasi seperti menyimpan dan daya pemrosesan disediakan sebagai utilitas yang diukur dan dibayar pengguna sesuai dengan penggunaan mereka. Dalam utility computing, sumber daya komputasi disediakan oleh penyedia layanan cloud atau penyedia layanan infrastruktur, dan pengguna membayar berdasarkan seberapa sumber daya yang mereka gunakan, seperti jumlah kapasitas penyimpanan yang digunakan atau jumlah waktu pemrosesan yang diperlukan. Contohnya itu salah satunya adalah Google Cloud SQL. Ada juga yaitu Amazon S3 atau S3. Nah, yaitu untuk selanjutnya yaitu Integrated Network, yang mana ini merupakan sebuah jaringan komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang terintegrasi secara sinergis untuk memberikan kinerja dan fungsionalitas yang optimal. Dalam integrated network, berbagai elemen jaringan seperti router, switch, server, perangkat lunak, manajemen jaringan, dan infrastruktur jaringan lainnya bekerja sama untuk membentuk satu sistem yang terintegrasi. Nah, kemudian apa itu hybrid cloud computing? Hybrid cloud computing adalah model komputasi yang menggabungkan infrastruktur cloud, publik, dan privat dalam satu lingkungan terintegrasi. Dalam model ini, organisasi menggunakan kapasitas sumber daya dari cloud publik dan privat untuk memenuhi kebutuhan mereka atas kapasitas, keamanan, dan kontrol. Hybrid cloud memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan dari kedua jenis cloud, sementara juga mengatasi beberapa kelemahan yang mungkin terkait dengan penggunaan satu tipe cloud secara eksklusif. Arsitektur jaringan dari hybrid cloud computing adalah suatu pendekatan untuk mengintegrasikan lingkungan cloud publik dan privat dalam satu sistem. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna memanfaatkan keunggulan dari kedua jenis cloud seperti fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas. Pada hybrid cloud computing terdapat dua arsitektur hybrid cloud yang umum digunakan, yaitu arsitektur hybrid cloud tradisional, yang mana arsitektur ini berfokus pada konektivitas antara cloud publik dan cloud privat. Pengguna harus merancang infrastruktur jaringan yang kompleks, menggunakan middleware, dan memilih penyedia layanan cloud yang sesuai. Contoh dari sektor ini adalah memperluas jaringan lokal menggunakan VPN atau menggunakan Express Route untuk menyambungkan jaringan lokal ke Azure. Kemudian ada yang kedua, yaitu arsitektur hybrid cloud modern. Arsitektur ini berfokus pada portabilitas beban kerja antara cloud publik dan cloud privat. Pengguna dapat mencegah aplikasi menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah dipindahkan, menggunakan infrastruktur sebagai kode EIG, dan mengadopsi teknologi seperti kontainer dan Kubernetes.
Contoh dari arsitektur ini adalah menjalankan layanan data Azure di mana saja atau menggunakan Azure Arc untuk cluster Kubernetes di lingkungan hibrida. Nah, kemudian apa aja faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing? Faktor-faktor itu ada 4, yaitu satu adalah anggaran dan harga. Anggaran merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan. Jangan hanya memperhatikan harga, tetapi pasti bahwa kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setiap penyediaan cloud memiliki harga yang berbeda, oleh karena itu, melakukan riset terlebih dahulu mengenai manajemen awan yang baik sangatlah penting. Kemudian komitmen kustomisasi. Jika ingin menggunakan layanan cloud dalam jangka panjang, komitmen dalam bekerjasama dengan penyedia sangatlah penting. Selain itu, komunikasi manajemen inventaris perlu dilakukan jika kebutuhan perusahaan kompleks. Kemudian yang ketiga adalah keamanan dan privasi. Pastikan bahwa cloud yang dipilih memiliki tingkat keamanan dan privasi yang baik. Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus diperhatikan dengan serius. Kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas. Pilihlah cloud yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mampu untuk mengembangkan kualitas perusahaan. Fleksibilitas dalam penggunaan dan pengeluaran juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian apa keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing? Yang pertama itu yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Virtualisasi memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu server fisik, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik yang besar. Kemudian yang kedua ada skalabilitas. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas komputasi sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa memerlukan investasi dalam perangkat keras tambahan. Kemudian ada yang ketiga yaitu elastisitas. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk dengan cepat sesuai dengan kapasitas komputasi sesuai dengan permintaan yang berubah sehingga dapat menanggapi lonjakan lalu lintas atau permintaan yang tidak terduga dengan lebih efektif. Kemudian ada yang keempat yaitu akses fleksibilitas. Cloud computing memungkinkan akses ke sumber daya komputasi dari mana saja dengan koneksi internet, memungkinkan mobilitas dan kerja jarak jauh. Kemudian yang kelima yaitu biaya operasional yang lebih rendah. Cloud computing dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik, pemeliharaan, dan biaya listrik, serta dengan menggunakan model pembayaran berbasis penggunaan yang dapat diukur. Kemudian yang keenam itu peningkatan keamanan. Penyedia layanan cloud sharing memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menginvestasikan keamanan fisik dan cyber, sehingga bisa memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada yang bisa diakses oleh banyak organisasi sendiri. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu ketergantungan rendah pada perangkat fisik. Virtualisasi dan cloud computing memungkinkan organisasi untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik mereka sendiri sehingga memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk berkembang dan berubah. Kemudian yang kedelapan adalah inovasi cepat. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk dengan cepat mengadopsi dan menguji teknologi baru tanpa perlu melakukan investasi besar dalam infrastruktur sendiri. Nah, kemudian apa kerugian virtualisasi dan cloud computing? Penggunaan dari virtualisasi dan cloud computing. Untuk kerugian itu terdapat 3, yaitu pertama itu keamanan privasi. Terdapat kekhawatiran tentang keamanan privasi data yang disimpan di cloud, terutama karena data disimpan di luar kendali langsung oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada koneksi internet. Ketergantungan pada koneksi internet dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan atau penurunan kualitas layanan yang dapat mempengaruhi ketersediaan aplikasi dan data. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakpastian ketersediaan layanan. Layanan cloud bisa mengalami gangguan atau downtime yang dapat mempengaruhi ketersediaan aplikasi dan data serta kinerja keseluruhan sistem. Mungkin sekian dulu presentasi tentang cloud computing. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.